Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah atas berkah dan rahmatnya. Kita masih diberikan kesempatan untuk thalabul ilmi. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada uswah dan qudwah kita Rasulullah SAW berserta keluarga dan sampai pada kita umatnya di akhir zaman. Semangat pagi teman-teman, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan penuh berkah. Kami dari kelompok 3 mata kuliah moderasi beragama PGMI semester 2 yang terdiri dari saya sendiri, Widya, lalu ada 2 rekan saya, Lisnawati Dewi dan Resti Yuliawati. Di sini izinkan kami selama beberapa menit ke depan untuk menyampaikan presentasi mengenai pola dakwah moderat di masa kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia pada tahun 45 tidak hanya mencatatkan tonggak sejarah politik, tapi juga menjadi awal dari perjuangan dalam mengembangkan identitas nasional yang inklusif dan toleran. Nah, di masa transisi ini, dakwah memiliki peran krusial dalam membentuk watak dan karakter bangsa yang baru merdeka. Salah satu pola dakwah yang muncul pada masa itu adalah dakwah moderat, yang secara khas menggabungkan nilai-nilai agama dengan semangat kebangsaan serta prinsip-prinsip modern. Dalam presentasi kali ini, kita akan mengeksplorasi dan menganalisis pola dakwah moderat pada masa kemerdekaan Indonesia. Bagaimana pola dakwah ini tidak hanya menjadi instrumen spiritual dan moral, tapi juga menjadi jembatan dalam membangun masyarakat yang beradab dan berkeadilan. Dengan mempelajari peran dakwah moderat pada periode awal kemerdekaan, kita dapat memahami bagaimana nilai-nilai ini tetap relevan dan penting dalam konteks Indonesia yang multikultural dan pluralistik saat ini. Nah, di presentasi kali ini kita akan menguraikan karakteristik dan dampak pola dakwah moderat pada masa tersebut, serta relevansinya dengan tantangan-tantangan dakwah di era kontemporer. Dengan demikian, pembahasan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menggali dan menghormati warisan intelektual yang berharga dari para tokoh dan gerakan dakwah moderat pada masa kemerdekaan. Oke, teman-teman, apa yang akan kita bahas di pembahasan kali ini yaitu langsung saja mungkin ya kita ke pembahasan. Topik yang dibahas kali ini ada 3, yaitu apa saja jenis-jenis pola dakwah pada masa kemerdekaan Indonesia, kemudian bagaimana metode dakwah moderat pada masa kemerdekaan Indonesia, dan apa saja dampak serta warisan dari dakwah moderat gitu. Untuk topik pembahasan yang pertama, saya akan persilahkan kepada rekan saya Lisnawati Dewi untuk menjelaskannya. Sementara itu untuk topik kedua dan ketiga akan dijelaskan oleh Resti Yuliawati. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pola dakwah moderat pada masa kemerdekaan Indonesia. Pola dakwah moderat pada masa kemerdekaan Indonesia itu menentukan toleransi, inklusivitas, dan semangat kebangsaan, dan dipimpin oleh ulama-ulama yang mempromosikan Islam yang damai dan mendukung persatuan bangsa. Dakwah ini juga penting dalam menentukan moral dan spiritual bangsa yang baru merdeka. Nah, dengan prinsip-prinsip kesederhanaan dan penolakan ekstremisme, tokohnya yaitu seperti Kiai Hashim Asy'ari dari Nahdlatul Ulama dan gerakan Muhammadiyah, dan berperan penting dalam menyebarkan dakwah moderat. Nah, periode ini dari tahun 1945 hingga awal 1960-an dan dicirikan oleh pendekatan politik yang mendukung keharmonisan sosial dan persatuan bangsa Indonesia. Dan yang lebih moderat dalam menghadapi tantangan dan pembangunan nasional pasca kemerdekaan, ada beberapa sumber yang dapat digunakan untuk memahami periode ini. Di antaranya yaitu yang pertama ada pidato-pidato dan dokumen proklamasi kemerdekaan. Seperti teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dinyatakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, serta pidato-pidato para pemimpin nasional seperti Soekarno dan Muhammad Hatta. Dan yang kedua itu ada dokumen-dokumen konstitusional. Misalnya 1945 yang menjadi landasan konstitusional bagi negara Indonesia, seamandeman yang dilakukan pada
periode tersebut. Yang ketiga ada buku-buku sejarah dan analisis politik. Karya-karya seperti buku-buku sejarah Indonesia atau analisis politik yang memperkembangkan politik seperti ekonomi dan sosial pada masa itu. Dan yang keempat itu ada arsip-arsip nasional dan koleksi museum seperti koleksi di Museum Nasional dan arsip-arsip yang dijaga oleh Badan Perpustakaan dan Kearsipan Nasional atau juga bisa disingkat dengan BPKN. Dan kelima itu ada wawancara dengan saksi-saksi sejarah. Pendekatan ini itu dapat memberikan perspektif langsung dari mereka yang mengalami atau terlibat dalam peristiwa-peristiwa kunci pada masa itu. Dan memahami periode modern pada masa kemerdekaan Indonesia dan memerlukan penggunaan berbagai sumber ini untuk mendapatkan gambaran yang lebih banyak dan mendalam tentang dinamika politik dan sosial yang terjadi dalam pembentukan negara Indonesia modern. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis pola dakwah. Nah, dakwah itu merupakan upaya menyampaikan ajaran agama atau nilai-nilai kebaikan kepada orang lain. Nah, berikut ini itu ada beberapa jenis-jenis pola dakwah yang umum yang sering digunakan. Dan yang pertama itu ada dakwah Islam. Dakwah Islam ini itu melalui ceramah, khutbah atau juga pengajian. Dan yang kedua itu ada dakwah tulisan. Nah, dakwah tulisan itu bisa melalui buku, artikel, atau juga media cetak dan lain-lainnya. Dan yang ketiga itu ada dakwah media sosial, yaitu dapat menggunakan platform seperti YouTube, Instagram, dan Twitter. Dan yang keempat itu ada dakwah melalui contoh dengan menunjukkan perilaku yang baik dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Yuliawati dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang metode dakwah moderat pada masa kemerdekaan Indonesia. Metode dakwah moderat pada masa kemerdekaan umumnya menggunakan pendekatan dialogis, pendidikan dan literatur untuk mengkomunikasikan nilai-nilai keagamaan yang moderat kepada masyarakat luas. Pendidikan agama yang seimbang dan pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai agama menjadi fokus utama dalam upaya ini. Metode dakwah moderat pada masa kemerdekaan Indonesia mencerminkan pendekatan yang bersifat inklusif, dialogis, dan edukatif untuk menyebarkan nilai-nilai agama yang menekankan toleransi, keadilan, dan persatuan nasional. Berikut adalah beberapa metode utama yang digunakan. Yang pertama, 1. Pendekatan dialogis dan berdiskusi. Metode ini menggunakan pendekatan dialogis. Ini mencakup berbagai bentuk dialog antara agama, diskusi terbuka, dan forum-forum dialog yang mempromosikan pemahaman saling menghormati antar umat beragama. Tujuannya adalah untuk membangun pemahaman bersama dan menyelesaikan perbedaan secara damai. Yang kedua, pendidikan dan penyuluhan agama. Dakwah moderat pada masa kemerdekaan sangat menekankan pentingnya pendidikan agama yang seimbang dan mendalam melalui institusi pendidikan seperti pesantren, madrasah, dan sekolah agama. Nilai-nilai toleransi dan inklusivitas ditanamkan kepada generasi muda. Pendidikan agama yang baik diharapkan dapat mencegah pemahaman yang sempit atau ekstrim dalam praktik keagamaan. Yang ketiga, penertiban dan literatur. Penggunaan media cetak atau literatur menjadi metode efektif dalam menyebarkan dakwah moderat. Organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama
menerbitkan buku-buku, majalah, dan artikel yang mempromosikan pemahaman yang moderat tentang agama. Literatur ini tidak hanya mencakup aspek teologis, tetapi juga sosial, politik, dan budaya yang relevan dengan konteks Indonesia pada masa itu. Yang keempat, penggunaan seni dan kebudayaan. Seni dan kebudayaan juga digunakan sebagai sarana dakwah moderat. Seni tradisional seperti seni pertunjukan, musik, dan sastra digunakan untuk menyampaikan peran-peran yang mendalam tentang nilai-nilai keagamaan dan moral yang moderat. Contohnya adalah menggunakan wayang atau tarian tradisional sebagai media untuk menyoroti nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, yang kelima, keterlibatan sosial dan kemanusiaan. Dakwah moderat juga mengedepankan keterlibatan aktif dalam bidang sosial dan kemanusiaan. Organisasi-organisasi keagamaan terlibat dalam kegiatan sosial seperti pemberian bantuan kepada masyarakat miskin, pengobatan gratis, atau program-program pembangunan masyarakat. Hal ini tidak hanya menguatkan posisi moral dan etis mereka di mata masyarakat, tetapi juga memberikan contoh konkret dari ajaran agama moderat dalam tindakan nyata. Dampak dan warisan dakwah moderat. Dampak dan warisan dakwah moderat pada masa kemerdekaan Indonesia sangat signifikan dalam membentuk watak dan karakter bangsa, serta dalam membangun pondasi moral dan sosial yang kuat. Berikut adalah beberapa dampak dan warisan utama dari dakwah moderat pada masa kemerdekaan. Dampaknya, yang pertama, penguatan persatuan dan keharmonisan sosial. Dakwah moderat memainkan peran penting dalam memperkuat persatuan nasional Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan kerjasama antar umat beragama ditekankan dalam dakwah ini, sehingga membantu menjaga kedamaian dan harmoni sosial. Yang kedua, pembentukan identitas nasional yang inklusif. Melalui dakwah moderat, terbentuklah pemahaman bersama tentang nilai-nilai dasar yang menjadi landasan identitas nasional Indonesia, seperti keadilan, kebersamaan, dan keseimbangan dalam kehidupan beragama. Ini juga membantu mengkonsolidasikan masyarakat Indonesia sebagai bangsa yang pluralis namun bersatu dalam keberagaman. Yang ketiga, perlawanan terhadap ekstremisme dan radikalisme. Dakwah moderat ini merupakan benteng pertahanan yang kuat terhadap pengaruh ekstremisme dan radikalisme agama, dengan menegaskan pendekatan yang tengah jalan atau watasiyah. Dakwah moderat mendorong untuk umat menghindari sikap-sikap yang ekstrim dan praktik keagamaan dan sosial. Keempat, penguatan institusi keagamaan moderat. Organisasi-organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang aktif mempromosikan dakwah moderat menjadi pilar-pilar penting dalam pengembangan pendidikan agama yang moderat dan berwawasan luas. Mereka tidak hanya mengajarkan keagamaan, tetapi juga nilai-nilai sosial dan kemanusiaan yang menjadi bagian integral dari dakwah moderat. Warisannya, yang pertama, satu, pemeliharaan tradisi keagamaan yang kultural. Dakwah moderat pada masa kemerdekaan membantu menjaga dan memelihara tradisi keagamaan yang kultural di Indonesia. Ini termasuk praktik-praktik keagamaan yang lokal dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam moderat.
Kedua, pembentukan kepemimpinan intelektual dan keagamaan. Gerakan dakwah moderat melahirkan para pemimpin intelektual dan keagamaan yang berpengaruh dalam pengarahan perkembangan masyarakat dan nilai Indonesia. Mereka menjadi teladan dalam penerapan nilai-nilai keagamaan dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, inspirasi dalam perjuangan masyarakat. Nilai-nilai yang ditanamkan oleh dakwah moderat pada masa kemerdekaan terus menginspirasi masyarakat Indonesia untuk menjaga keberagamaan dan memperkuat persatuan dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Terima kasih. Terima kasih untuk Lisnawati Dewi dan juga Resti Yuliawati atas penjelasannya. Oke teman-teman, kita akan coba untuk simpulkan pembahasan dari dua rekan kita tadi bahwa dakwah moderat pada masa kemerdekaan Indonesia tidak hanya merupakan fenomena sejarah, tapi juga menjadi fondasi moral yang penting dalam membangun identitas nasional yang kuat dan berlandaskan keberagaman. Ada beberapa jenis pola dakwah yang bisa kita aplikasikan dalam dakwah masa kini. Dan metode dakwah moderat pada masa kemerdekaan ini mencerminkan pendekatan yang bersifat inklusif, dialogis, dan edukatif untuk menyebarkan nilai-nilai agama yang menekankan toleransi, keadilan, dan persatuan nasional. Maka penghargaan terhadap nilai-nilai dakwah moderat dapat memberikan inspirasi dalam menghadapi tantangan-tantangan zaman yang terus berubah. Nah, baiklah teman-teman, sebelum presentasi kita ini diakhiri, kami kelompok 3 ingin menyampaikan terima kasih atas atensi teman-teman selama kami presentasi. Semoga materi ini bisa berguna bagi kita semua. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.